Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi la yu'ir rijalin bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب سيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيد الشرها ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى نفع الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Yang lalu sudah kita bahas tentang apa itu akidah dan untuk siapa akidah ini dituliskan oleh nazim atau mu'alif kitab. Sekarang kita masuk kepada akhir kitab, yaitu nazimutil kal ahmadil marzuki mayantami li sadiqil masduki. Penazim atau penulis nazam ini bernama Syekh Ahmad Al-Marzuki atau As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau adalah orang yang memiliki nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dibenarkan. Nazim itu adalah penulis nazam, karena kitab ini ditulis dalam bentuk nazam. Nazam itu apa? Dalam bentuk puisi gitu.
yang berisi bait-bait. Kenapa perlu ditulis dalam bentuk puisi? Karena dalam bentuk puisi itu lebih memudahkan seseorang untuk bisa memahami atau menghafalkan. Maka penulis nazm ini, penulis bait-bait ini adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki atau Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Mashhur Al-Hasani Al-Husaini. Julukannya atau kunyahnya adalah Abul Fauz. Beliau adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Syekh Ahmad atau Sayyid Ahmad Al-Marzuki pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mimpi beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Mimpi beliau terjadi pada malam Jumat, pada Jumat pertama bulan Rajab, pada tahun 1258 Hijriah. Jadi kalau sekarang udah berapa itu? Hampir 200 tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, bacalah nazom tauhid. Iqra mandubatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitaba wa sunnah. Bacalah nazom-nazom tauhid yang barang siapa bisa menghafalkannya maka ia masuk surga dan bisa menggapai tujuan dari setiap kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pesannya Nabi kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Maka lafadznya dengan Iqra. Apa Iqra itu? Dalam Al-Quran ada dua perintah, yang pertama Iqra, yang kedua Atlu. Kalau kamu mau baca terjemahannya, dua-duanya sama-sama bacalah. Atlu itu bacalah, Iqra juga bacalah. Tapi dalam pengertian bahasa Arab, Iqra itu maknanya membaca sesuatu tanpa ada panduan bacaannya.
tanpa teks itu, membaca tanpa teks itu namanya iqra. Kalau atlu itu berasal dari tilawah, atau kita sering dengar ada musabaqah tilawatil Quran. Tilawah itu membaca tapi dengan teks gitu loh. Jadi orang Arab kalau menyuruh baca ada dua, ada membaca, bacalah yang maknanya baca tanpa teks, atau baca dengan teks gitu. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki disuruh membaca yang tanpa ada bacaan teksnya. Jadi Nabi menuntun bacaan-bacaan tersebut, lalu Syekh Ahmad Al-Marzuki mengikuti bacaan-bacaannya Nabi gitu loh. Sebagaimana Nabi disuruh membaca waktu Malaikat Jibril membacakannya, lalu Nabi mengikuti bacaan-bacaan tersebut, namanya iqra. Bukan berarti iqra itu harus dengan tulisan gitu loh, dikte namanya. Disuruh membaca apa yang didiktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekh Ahmad Al-Marzuki bertanya sama Rasulullah, faqala lahu wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah. Faqala ashabu lahu isma' min Rasulillahi ma yakul. Kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, apa nazam-nazam itu wahai Rasulullah? Nazam-nazam yang seperti apa yang harus saya baca? Maka para sahabat Rasulullah berkata, dengarkanlah dari Rasulullah apa yang beliau sabdakan. Maka Rasulullah membacakan, kul, kata Rasulullah, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu disusun langsung dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Ahmad Marzuki pun ikut membacakannya, abda'u bismillahi warrahmani ila akhiri wa huwa qauluh, sebagaimana yang beliau dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang akhir dibacakan Nabi adalah wasuhuful khalili wal kalimi biha kalamul hakamil alimi. Selesai. Nabi hanya membacakan sampai dengan lafaz itu. Lalu Syekh Ahmad Marzuki mengulangi bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasma'uhu falamma istaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu min manamihi wajadahu mahfudhan indahu min awwali ila akhir. Ketika Syekh Ahmad Marzuki bangun dari tidurnya, kemudian dia mengulangi bacaan itu, dia menghafalnya dari awal sampai akhir. Kemudian pada malam Jumat tanggal 28 pada bulan Dzulqa'dah, maka Syekh Ahmad Al-Marzuki kembali bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama bulan apa? Rajab, kemudian ngimpi lagi bulan Dzulqa'dah, setelah bulan Dzulhijjah pada akhir bulan ini hampir setengah tahun. Kemudian ngimpi lagi. Faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ma jama'tahu ay fi qalbik." Kata Nabi, bacalah apa yang telah engkau himpun atau telah engkau hafalkan, yakni yang ada di dalam hatimu. Faqara'aha min awwalihi ila akhirih, bahwa waqifun baina yaday sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum wa kifun khaulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah.
Lalu Syekh Ahmad Al-Marzuki membacakan dari awal sampai akhir dan berada di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara para sahabat Rasul di sekelilingnya mengucapkan amin setelah bait-bait nazm itu selesai dibacakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Maka setelah Sayyid Ahmad Al-Marzuki selesai membacanya, Rasul bersabda lagi, waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi wa qabila minka dzalika wa baraka alaika wa alal mu'minina wa nafa'a bihal ibad. Kata Rasul, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk melakukan sesuatu yang diridhoi dan menerima amalmu itu, memberikan berkah atasmu dan orang-orang mukmin yang memberikan manfaat lewat kitab ini kepada semua hamba-hambanya Allah. Amin. Para sahabat mengaminkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nazm ini langsung dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ini bukan dia yang kemudian merumuskan atau mengarangnya. Lalu kemudian nazim Syekh Ahmad Al-Marzuki kemudian menuliskan kitab ini, nazm ini, dan dibagikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang muslim. Kemudian beliau menerima berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang mukmin yang mendengarkan nazm itu dibacakan. Kemudian beliau menambahkan di akhirnya sampai akhir kitab, wa kullu ma atabihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu, sampai akhir beliau menambahkannya. Jadi ini ila akhir kitab itu ditambahkan sendiri oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Maka kitab ini menjadi kitab yang penuh dengan keberkahan. Setiap orang mukmin, orang muslim, anak-anak, orang tua rata-rata mereka menghafalkan ini sebagai panduan di dalam ilmu akidah, ilmu dasar agama Islam. Makanya ini kitab sangat dianjurkan, nggak hanya di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di musola-musola. Kebanyakan orang-orang mukmin yang masih kental keagamaannya, maka dia akan melafadzkan, membacakan nazm ini di tempat-tempat mereka. Keberkahannya terasa sampai sekarang. Betul-betul banyak orang yang merasakan kebaikan dari adanya nazm ini, betul-betul memudahkan mereka untuk mengetahui dasar-dasar akidah di dalam agama Islam. Dan yang mensyarahi kitab ini juga banyak. Artinya yang menjelaskan, memberikan pensyarahan, memberikan ulasan kitab ini banyak. Di antaranya ada yang berjudul Tahsila Nailil Maram, keberhasilan menggapai cita-cita. Ada Imam Nawawi Al-Bantini mengatakan Nurul Dolam ala Aqidatul Awam. Ini banyak pensyarah-pensyarah sampai kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki juga. Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga menuliskan syarah tentang kitab ini. Jadi banyak pensyarah-pensyarah yang ikut menjelaskan kitab ini untuk pemahaman tentang apa yang dimaksud di dalam Aqidatul Awam. Imam As-Suyuti berkata, sungguhnya pemilik rumah lebih tahu harta benda apa yang ada di dalamnya. Artinya maksudnya mayoritas ulama mengatakan
maka yang benar adalah yang lebih berhak untuk mengikutinya. Ketika ada sesuatu di dalam penjelasannya para ulama tentang makna kitab-kitab ini, apabila baik ya kamu ambil, kalau itu kamu anggap tidak sesuai ya kamu tinggalkan. Karena Syekh Ahmad Al-Marzuki ini diantara seseorang yang mengikuti madhab Al-Maliki, dia bukan Syafi'i tapi Maliki. Kenapa madhabnya Maliki kok kita ikut baca? Karena dalam akidah tidak ada perbedaan. Seluruh madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki menggunakan satu metode di dalam ilmu akidah. Boleh berbeda itu dalam fikih, tapi di dalam akidah tidak ada perbedaan pemahaman. Menunjukkan bahwa iman itu satu makna, gitu loh. Kalau amal boleh beda. Kenapa amal itu boleh beda? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memaui terjadinya perbedaan di antara manusia. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan seluruh manusia dengan satu pemahaman seperti malaikat. Tapi Allah nggak mau begitu. Allah maunya terjadi perbedaan di antara manusia. Nah, apa untungnya perbedaan? Untungnya perbedaan memudahkan, gitu loh. Adanya 4 madhab ini memudahkan seseorang di dalam beramal. Kalau amal itu hanya dengan satu cara, maka nanti yang merasa berat akan kesulitan. Kok begitu ya? Apa enggak ada cara yang lebih mudah? Nah, karena ada 4 pemahaman, maka orang mukmin bisa memilih menggunakan cara yang paling mudah menurutnya, gitu loh. Kata Imam Syafi'i cara sholat begini, kata Imam Malik begini, kata Imam Hanifah begini, kata Imam Hambali begini. Ente yang cocok, yang mudah, kata ente yang mana? Pilih. Tapi setelah kamu cocok, ya ikuti seluruhnya. Jangan ambil yang gampang. Oh, yang gampang Imam Syafi'i ini, yang gampang Imam Maliki ini, terus mencelok sekarang nggak boleh. Itu namanya talpek. Di dalam akidah, kamu nggak boleh berbeda. Tapi di dalam furu' perbedaan itu diperbolehkan karena memang itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ini memilih salah satu madhab, ente harus mengikuti seluruhnya. Nah, untungnya apa? Nanti ketika dalam satu perjalanan kamu merasa kesulitan, ente boleh mengambil makna di dalam madhab yang lain. Seperti apa? Puasa. Imam Syafi'i mengatakan kalau puasa itu malam hari harus niat. Siapa yang lupa malam harinya nggak niat, maka puasanya harus diteruskan dan dia wajib mengqadha. Lupa nih, saya nggak baca niat tadi malam, pagi-pagi saya udah sahur, udah subuh, baru ingat, tadi malam saya nggak baca niat. Maka kamu nggak boleh batalin, harus terusin puasanya dan harus mengqadha nanti setelah selesai bulan Ramadan. Nah, terus maka kamu bisa mengambil dari madhab yang lain, yaitu madhab Imam Malik yang mengatakan niat puasa bisa diambil untuk 1 bulan di awal Ramadan. Makanya kita di awal Ramadan disunahkan membaca niat sesuai Imam Syafi'i karena madhab kita, dan taklid kepada Imam Malik ketika nanti terjadi sesuatu yang kita lupa, hingga kamu nggak perlu lagi mengqadha puasa kamu. Ini hikmahnya terjadi perbedaan di antara amaliyah. Dalam akidah nggak boleh ada perbedaan, karena akidah itu iman itu satu. Iman kepada Allah satu, Allahnya satu, kok imannya beda-beda. Oh, orang mukmin boleh mengimani Allah punya tangan, yang satu nggak punya tangan, yang satu Allah di atas, satu nggak boleh. Begitupun sifat-sifat Nabi nggak boleh berbeda pendapat di dalam mensifati Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu
wassalam wa ala nabiyuna afdhalus salatu wassalam. Hingga dalam akidah walaupun ini mazhab Maliki, tetap kita boleh membacanya sebagai akidah seluruh mazhabnya umat Islam. Begitu pula kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau mengatakan, kata Sayyidina Ali, undur maqala wala tandur man qala. Janganlah engkau melihat kepada siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Kalau kamu kok nemu penjelasan dari pensyarah yang mensyarahi kitab ini, kemudian ente fanatik, kalau yang mensyarahi ini saya nggak mau, nggak boleh begitu. Pensyarahnya siapa aja boleh. Maka yang baik dari pensyarah itu ambil. Yang kelihatannya kamu kurang sesuai, ya cari pensyarah yang lainnya yang kamu cocok di dalam penjelasannya. Artinya jika engkau mendengarkan pembicaraan, maka janganlah engkau melihat keadaan orang yang berbicara, kan tapi lihatlah banyaknya manfaat dari apa yang dibicarakan. Berapa banyak orang yang bodoh berkata baik, dan berapa banyak orang yang utama berkata yang buruk. Maka hal ini yang telah dimaksudkan oleh pensyarah kitab. Kemudian setiap pensyarah kitab itu akan mengatakan bahwa apabila kamu menjumpai di kitabku ada kesalahan, maka luruskanlah. Menunjukkan bahwa pensyarahnya, penulisnya adalah manusia. Kalau Quran nggak ada begitu. Quran mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini nggak akan mungkin kamu jumpai kesalahan. Kitab ini nggak akan kamu pernah jumpai keruwetan, kebingungan, kekeliruan, nggak ada, gitu loh. Menunjukkan yang menulisnya bukan manusia. Andai Quran ditulis manusia, mesti akan terjadi kontradiktif di dalamnya, gitu loh. Antara ayat yang satu sama ayat yang lain akan banyak pertentangan, tapi nggak ada. Gitu. Makanya ada orang nanya begini, itu di Quran ada kata-kata begini, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi nyatanya setelah saya jadi orang Islam, saya harus sholat 5 waktu. Kalau nggak dipaksa, dihukum, dipukul. Saya puasa harus. Katanya nggak ada paksaan dalam agama. Maksudnya, ketika kamu akan masuk, kamu nggak dipaksa masuk. Silahkan aja nanti mau masuk. Gak ada orang Islam, masuk Islam, masuk Islam, gak ada. Ente mau masuk monggo, nggak masuk monggo. Yang penting saya menjelaskan ada akhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang aturannya sempurna. Ente mau ikut monggo, nggak ikut monggo. Tapi kalau ente sudah masuk, ya ente harus ikut aturan di dalamnya. Kayak Indonesia itu orang dari negara mana aja boleh masuk dan nggak ada paksaan ente harus ke Indonesia, nggak ada. Ente boleh aja mau ke Indonesia, boleh nggak masuk Indonesia. Tapi setelah ente masuk Indonesia, ya ada aturan di Indonesia. Ente harus berpakaian sopan, nggak boleh telanjang. Oh di luar, iya tapi di sini nggak boleh. Kamu telanjang di mal-mal, pakai kancut doang. Di sana boleh, ya bu, terserah di negara kamu. Di negara Indonesia nggak boleh begitu, gitu loh. Jadi waktu mau masuk kamu nggak dipaksa, setelah masuk ada aturan. Aturan yang paling pokok apa? Setelah masuk agama Islam, kamu nggak boleh keluar lagi. Kalau Indonesia boleh keluar lagi. Ente masuk partai boleh keluar lagi. Boleh, makanya Islam bukan partai. Masuk, keluar, masuk. Lo kira partai. Ini bisa masuk kapan aja, keluar kapan aja, nggak boleh. Orang yang mau masuk Islam ya harus masuk sampai mati. Nggak boleh keluar
lagi. Itu aturan yang ada setelah kamu masuk agama Islam. Dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu setelah masuk Islam kamu tidak mati dalam keadaan Islam. Jadi menunjukkan kitab Al-Quran kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maknanya apa? Gak ada kontradiktif, gak ada percekcokan, gak ada perbedaan makna antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Makanya tafsir yang paling utama di dalam menafsirkan Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Itu tafsir yang paling tinggi dari Al-Quran. Kemudian kok di dalam tafsir ayat yang lain nggak dijelaskan, maka ambil dari hadisnya Nabi. Di hadisnya Nabi kok nggak ada, ambil dari ulama gitu. Jadi kalau kita sekarang dengar pokoknya kita ini harus kembali pada Quran hadis, kembali pada Quran hadis, nggak perlu pakai madhab, nggak perlu pakai ulama. Ini namanya kita membatasi pemahaman. Nggak setiap apa yang bisa dipahami dari Al-Quran semuanya dijelaskan dalam hadis. Ketika dalam hadis Nabi nggak menjelaskannya, maka ulama atau para sahabat menjelaskannya. Karena banyak juga sahabat yang masih bertanya kepada sahabat yang lainnya. Tuh. Kenapa perlu nanya? Kan sahabat ketemu sama Nabi, mestinya kalau Nabi sudah menjelaskan semuanya nggak perlu nanya lagi. Ini kok masih sahabat masih nanya kepada sahabat yang lain tentang tafsir Quran. Sampai Ibnu Abbas dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Ada sahabat-sahabat yang lainnya dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Sayyidina Ali mufasir. Gimana sih? Karena banyak penjelasan yang kemudian tidak bisa dimengerti oleh para sahabat, maka ulama menjelaskannya. Nah kalau kita kok tahu-tahu langsung udah pokoknya kembali Quran hadis, nggak perlu pakai ulama, kamu nggak mungkin bisa beragama dengan baik, nggak mungkin. Seseorang yang tidak menggunakan madhab, baik di dalam akidah, baik di dalam fikih, dia nggak akan bisa beragama dengan benar. Oh akidah, keyakinan harus cocok sama Al-Quran. Mana yang harus saya ambil dari Al-Quran yang mau saya pakai untuk akidah? Yang mana bagiannya coba? Oh, di Quran mengatakan Allah itu bersemayam di atas langit. Terus gimana saya nyocoki sama ayat laisa kamitslihi syai'un? Gimana nyocoki sama ayat lagi falam yakun lahu kufuwan ahad? Gimana penjelasannya? Mana yang mau dijadikan akidah? Yang laisa kamitslihi syai'un apa yang Allah bersemayam? Oh, digabungkan aja. Allah bersemayam di atas langit, tapi bersemayamnya nggak sama dengan begitu akhirnya keputusannya. Hingga orang yang berakidah mengambil dari Quran saja tanpa memahami makna dari ulama akan jadinya orang-orang yang tidak bersih di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dampaknya gitu ya. Jadi ketika masalah akidah kita harus kembali kepada ulama. Mana yang harus saya pedomani untuk memperdomani sifat-sifatnya Allah, mana yang harus saya pedomani untuk memperdomani sifat-sifat Rasul. Begitupun praktek dalam agama tentang tata cara wudhu. Saya harus wudhu ikut siapa nih? Oh ikutnya Quran aja. Nggak jelas di Quran. Quran yang mengatakan apa? Apabila kamu wudhu maka fasilu wujuhakum, terus wa aydiyakum ilal marafiq, terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Terus Quran hanya mengatakan kalau saya sekarang basuh kaki dulu boleh nggak? Nggak boleh. Yang melarang mana? Kalau saya basuhin tangan dulu boleh nggak? Nggak boleh. Yang melarang mana? Gitu loh.
Kalau saya harus ikut Al-Quran doang, berarti Quran yang mengatakan basuh wajah kamu, tangan kamu, rambut kamu, kaki kamu. Berarti ketika semua terbasuh, sah dong. Mau kaki dulu boleh, mau tangan dulu boleh, mau wajah dulu boleh, mau rambut dulu boleh. Yang melarang, enggak boleh. Mana yang melarangnya? Itu loh. Maka ulama lah yang membuat madhab. Oh, cara wudhunya harus begini. Kenapa? Ulama punya pemahaman. Oh, untuk wudhu harus ada yang namanya tartib. Di mana tartib diambil? Ulama punya hukum-hukum pengambilan. Oh, wudhu diawali dengan niat. Diambil dari mana niat? Diambil dari hadis-hadis yang lainnya. Hingga mereka membuat susunan tata cara wudhu dengan 6 rukun. Yang pertama harus niat, yang kedua membasuh wajah, dan nggak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Ini ulama, gitu loh. Bukan. Ya, pokoknya Quran hadis aja. Makanya kita nggak bisa semuanya kembali pada Quran hadis. Dalam akidah kita harus punya madhab atau pedoman. Makanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki walaupun madhabnya Maliki, tapi dalam akidah ini salah satu kitab akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu ajarannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa dalam akidah ada dua? Walaupun dalam akidah ada dua, keduanya tidak ada perselisihan, gitu. Jadi kita mengambil dua ini karena keduanya tokoh yang memperjuangkan akidah pada masa itu, dan keduanya nggak ada perselisihan. Adapun dalam fikih, kamu harus mengambil salah satu dari 4 madhab. Bisa Imam Malik, bisa Imam Abu Hanifah, bisa Imam Syafi'i, bisa Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf kita harus mengambil madhab mengikuti Imam Al-Ghazali atau pendahulunya Imam dalam madhab apa? Akidah. Sekarang orang rata-rata yang lebih mudah ikut madhabnya Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya atau yang lainnya. Dalam tafsir kita menggunakan Imam Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam hadis kita punya madhab. Dalam qiraatul Quran kita punya madhab. Itu menunjukkan bahwa kita nggak sembarangan di dalam tata cara beragama. Nggak harus pokoknya ambil Quran hadis semua aja. Nanti kamu tata cara baca Quran jadinya kacau. Caranya bacanya ngarang sendiri, nggak ikut madhab mana-mana. Ketika ditanya, yang penting kan baca Quran. Ini kerusakan orang yang nggak mau ikut pendapatnya para ulama. Ya, dalam akidah ini pun kita mengikuti madhab. Maka di dalam kitab ini beliau Syekh Ahmad Marzuki menyebutkan namanya di dalam kitab ini. Di dalam nazmnya beliau mencantumkan namanya. Kenapa? Karena kalau nggak ada namanya, orang bingung ini nazm dibaca, yang ngarang siapa? Kok tahu-tahu muncul nazm tanpa aja pengarangnya. Maka beliau mencantumkan namanya di situ karena dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi, dan ketahuilah sesungguhnya yang dicari dari setiap orang yang memulai karangannya dalam setiap bidang ilmu itu ada 4. Jadi orang atau ulama yang mau mengarang sebuah fan ilmu, sebuah metode pembelajaran, maka akan ada 4 perkara yang dicari atau yang mesti ada di dalam kitab-kitab yang dibikinnya atau yang dikarangnya. Apa yang pertama? Ada bacaan basmalah di dalamnya. Kemudian ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian ada syahadat yang diucapkannya, kemudian ada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalamnya. Dan 3 perkara yang sunnah yang ada di dalam kitab itu, yang pertama menyebutkan namanya sendiri, kemudian menuliskannya, kemudian mendatangkan bara'atul istihlal, yaitu seorang yang memulai pembicaraan dengan menghadirkan kalimat-kalimat yang memberikan tanda kepada apa yang dia maksud di dalam kitabnya. Ini kalau ulama biasanya kalau memulai mukodimah pembicaraan, kalau dia orang yang pinter, orang yang ahli, maka di dalam pembukaannya dia akan mencantumkan bahwa saya mau bicara dalam masalah ini, temanya sudah diangkat dulu. Itu namanya bara'atul istihlal. Jadi menyampaikan tema itu di depan. Ada orang yang membaca sesuatu secara umum, pembukaannya secara umum doang, tanpa menuliskan, tanpa menyebutkan maksud apa yang akan dia bahas di dalamnya. Tapi yang disunahkan adalah orang itu ketika ngomong, maka di awal dia sudah menuliskan atau membicarakan apa yang akan dimaksud nanti di dalam kitab-kitab tersebut. Kayak orang bicara tentang Ramadan, berbicara tentang bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus amma ba'du wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini bara'atul istihlal. Oh, berarti ini orang mau ngomong tentang puasa. Kenapa? Di awalnya dibuka tentang ayat tentang puasa, hadis puasa, hingga orang ke belakang akan tahu, oh ini berarti akan membahas masalah puasa gitu loh. Nah, ada orang yang kadang menggunakan pembukaannya panjang, tapi belakangnya nggak nyambung sama yang di depan gitu loh. Mau bicara seorang mau menerangkan tentang pengumuman di masjid. Nanti tugas saya menerangkan tentang hasil keuangan kotak masjid. Pembukaannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kok urusan apa? Pembukaan kemana? Isinya apa? Gitu loh. Ini nggak nyambung maksudnya. Orang itu kalau ngomong ada namanya bara'atul istihlal. Ketika dia ngomong satu tema, berarti ke belakangnya akan bicara itu. Maka Syekh Ahmad Marzuki demikian. Di awal dia sudah membicarakan bahwa kitab ini akan bicara masalah akidah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifat min wajibin lillahi isyrina sifat. Ini sudah, berarti kitab ini akan bicara selama ba'du, dia ngomong akan bicara sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kitab ini akan berisi tentang akidah, tentang prinsip-prinsip keimanan. Ini loh yang dimaksud dengan bara'atul istihlal. Jadi setiap kitab penulisnya akan semua menuliskan hal tersebut. Jadi kalau kamu kok paham ada khotib Jumat nih bicara pembukaan, kamu dengar pembukaannya apa? Oh, berarti temanya akan ngomong itu gitu loh. Kalau enggak, ya dia berarti buka dengan pembukaan yang umum, enggak diisi dengan bara'atul istihlal, enggak ada tema yang disampaikan di depan sebagai pembukaan. Ini yang dimaui oleh penazom atau yang menuliskan nazom tersebut, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin
bin Masyhur Al-Marzuki. Marzuki ini dikatakan nama suatu daerah. Syekh Ahmad ini beliau lahir di kota Mesir. Hidupnya lebih lama di kota Mekah, hingga beliau menjadi mufti di kota Mekah. Jadi menjadi seorang mufti, seorang yang berfatwa, seorang alim besar yang hidup di kota Mekah, hingga banyak menghabiskan waktunya di kota Mekah walaupun beliau asalnya dari kota Mesir. Di Al-Marzuq dikatakan satu daerah di kota Mesir. Jadi ulama-ulama terdahulu itu begitu. Apalagi beliau lahir di kota-kota yang hebat. Beliau dididik langsung oleh ayahnya. Ayahnya seorang yang alim. Memang nggak banyak orang-orang alim yang meneruskan jejak ayahnya, nggak banyak. Memang diantaranya ada beberapa orang yang memang beliau meneruskan jejak ayah, seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani, penulis nazom apa yang kita baca, Jauhar Tauhid. Anaknya Syekh Abdul Salam itu menuliskan syarahnya, meneruskan jejak ayahnya. Ini diantaranya ada bapaknya sebagai penulis matan, anaknya sebagai penulis syarahnya. Syekh Ahmad Marzuki juga begitu, beliau mendapat pendidikan langsung awal dari ayahnya, seorang alim besar di kota Mesir. Ini sejarah yang perlu kita ketahui dari Syekh Ahmad Al-Marzuki yang bersambung nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang, apalagi habaib, mengatakan nggak perlu belajar akidah, nggak perlu belajar tauhid, ini yang menulis kitabnya aja habaib. Gimana habaib nggak perlu belajar akidah? Gimana habaib nggak perlu belajar tauhid? Wong penulis kitabnya aja sayyid, gitu loh. Mestinya malu sama Syekh Marzuki dong kalau ada sayyid kok sampai nggak ngerti akidah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pokok utama seorang muslim. Jadi jangan sampai kita mengikuti paham-paham orang-orang yang mengatakan nggak perlu belajar ilmu tauhid, nggak perlu belajar ilmu akidah. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok orang-orang tersebut yang perkataannya menyesatkan gitu. Tapi ada wasiat dari para habaib yang mengatakan, kayak Imam Haddad dalam kitabnya, jangan baca kitab-kitab As-Sanusiyah. Maknanya jangan baca kitab-kitab yang kifayah untuk orang-orang yang awam, gitu dong. Orang awam itu cukup baca yang fardu ain, jangan baca kitab yang fardu kifayah. Nanti kamu puyeng, nanti kamu pusing, paham enggak, mencong iya, gitu. Maka ditulisnya kitab ini dikhususkan untuk orang-orang awam. Nah, setelah kamu bicara kitab ini, paham kitab ini, ngerti syarah kitab ini, baru boleh kamu naik baca kitab-kitab Kifayatul Awam, As-Sanusiyah, mau bicara nazom Jauhar Tauhid, Jauhar Kalamiyah, boleh nih baca kitab-kitab itu, gitu loh. Tapi jangan tiba-tiba belum ngaji kitab yang lain dasar, tahu-tahu ngajinya Sanusiyah. Ini ketinggian, maksudnya nanti ente rambutnya putih sebelum waktunya, gitu loh. Kalau mending kalau putih doang. Nah kalau jalannya miring-miring, tahu-tahu kamu. Tahu-tahu jadi ODGJ gimana terus? Main gondrong, rambut kumel, nggak teratur. Kenapa begitu? Habis ngaji tauhid saya. Tapi saya perhatiin, walaupun orang ngomong hati-hati, jangan ngaji tauhid, nanti gila, nanti. Saya nggak pernah jumpain satu orang pun gila karena ngaji tauhid, nggak pernah. Selama saya ngaji berpuluh-puluh tahun, saya nggak pernah jumpain satu orang pun gila karena ngaji tauhid, nggak ada. Rata-rata orang gila ngajinya apa? Tasawuf, kebanyakan wirid, kebanyakan zikir,
hajatnya banyak, nggak terkabul, gila, gitu. Ngaji tauhid hanya mau bicara dalil tentang Allah, di mana yang menyebabkan gila, di mananya, gitu loh. Orang belajar yang menyebabkan dia gila itu ketika dia belajar satu ilmu yang dikatakan ilmu ini bisa mendukung semua keinginannya, setelah dia menggali ke dalamnya, dia laksanakan, ternyata hajatnya nggak terkabul, dia kecewa, dia stres, dia kecil hati. Ini karena dia salah jalan di dalam masuk satu bidang ilmu. Ilmu tasawuf dimasuki bukan untuk cinta dunia. Ilmu tasawuf dimasuki justru untuk membersihkan kecintaan dari dunia. Sekarang dibalik. Untuk kalau mau pengen dunianya berhasil, hajatnya kabul, masuk tasawuf. Baca zikir ini, pagi baca ini, siang nanti kabul semua doa-doanya. Loh, dibalik. Ada orang masuk tasawuf malah pengen cinta dunia. Ini kan aneh gitu loh. Jadi yang saya lihat, orang yang gila rata-rata bukan yang ngaji tauhid, bukan, malah yang ngaji kitab-kitab yang lainnya. Nah sekarang ini yang kita kecewa di akhir zaman sekarang ini, seakan-akan ilmu tauhid itu nggak mendapatkan porsi sedikit pun di pesantren. Di pesantren-pesantren malah yang mendapatkan porsi itu ilmu nahwu, ilmu fikih. Kenapa kok begitu? Di pesantren-pesantren ilmu nahwu itu dibaca dari mulai ilmu yang paling dasar, apa? Jurmiyah, naik ke Imriti, sampai kelas yang alfiyah dibaca di pondok-pondok pesantren. Fikih dari mulai yang kecil, fikih permulaan, naik lagi ke apa, Safinah, naik lagi ke Sulam Taufik, naik lagi ke Muqaddimah Hadromiyah, naik lagi sampai Minhaj dibaca di pesantren. Tapi tauhid hanya bacanya paling kifayatul awam, atau bacanya apa namanya, Aqidatul Awam, itu pun untuk sorogan baca nahwu, nggak dijelaskan maknanya apa, hingga orang yang di pesantren nggak ngerti tuh ada wajib akli, ada wajib syar'i, nggak ngerti. Menunjukkan di pesantren pun ilmu tauhid nggak mendapatkan porsi sedikit pun. Padahal mereka tahu di dalam semua kepentingan belajar ilmu agama, ilmu tauhid ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Kenapa kok demikian? Karena sudah habis keahlian orang yang mengajarkan ini. Ini boleh cek di pondok-pondok Jawa Timur, pondok-pondok Jawa Tengah. Guru-guru mereka banyak punya manuskrip, catatan nuskhoh yang mereka tulis sendiri tentang akidah banyak. Tapi anak-anaknya udah nggak pada ngerti apa itu ilmu akidah. Jadi buku abah-abahnya di pondok itu disimpan-simpan doang. Sudah nggak lagi kok dibaca, diajarin boro-boro, diajarin, dibaca aja udah enggak. Gitu. Karena keahlian mereka sudah beralih dari mulai ahli akidah, geser ke mulai ahlinya fikih, turun jadi ahli nahwu, yang diomong nahwu aja. Ribut, perdebatan, bikin bahasul masail yang dibahas nahwu, bahasul masail pol yang dibahas fikih. Gak ada bahasul masail akidah, bagaimana sekarang ini bicara tentang akidah, mengatasi keraguannya orang muslim, mengatasi orang-orang awam, gak ada. Nah, ilmu akidah sekarang sudah nggak mendapat porsi sedikit pun di pondok pesantren, apalagi di majelis-majelis taklim, udah nggak ada. Ini boleh cek majelis mana yang sekarang bicara akidah, mana majelisnya. Ini boleh cari gitu. Padahal saya mau tanya, ulama mana yang mengatakan ilmu yang wajib dipelajari pertama itu bukan ilmu tauhid? Coba mana ulamanya? Semua ulama sepakat tentang wajibnya ngaji ilmu tauhid. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqomah.
Itu ulama sepakat. Sampai dikatakan kitab Zubat apa? Siapa yang beramal tanpa dia mengetahui Tuhannya, maka tidak sah amal yang dia kerjakan. Ini orang tahu semua. Tapi kenapa kemudian tauhid disingkirkan, tauhid dipinggirkan, tauhid diabaikan? Apa permasalahannya? Mesti dicari gitu loh. Makanya bagi orang-orang kita yang dari awal kita mendapat bimbingan ini, mudah bagi kita paham. Ini suka bingung kenapa kok mereka kesulitan itu kenapa? Apa yang sulit bagi mereka mengajarkan ilmu tauhid, apa sulitnya gitu loh. Ya, kalaupun beginilah mereka sulit ngaji tauhid, saya emang nggak paham ngaji tauhid. Coba arahkan ente ngaji sama fulan, dia bidang tauhid. Ente ngaji sama fulan, dia bidangnya fikih. Ente sama fulan, dia bidangnya tafsir. Fulan bidangnya hadis. Ini enggak, malah dilarang. Jangan ngaji ke sono. Kayak takut kehilangan santri. Kayak takut kehilangan subscriber, follower, kehilangan like. Apa fungsinya gitu loh. Kita orang yang membidangi ilmu akidah, setelah orang ngaji sama saya, ngaji sama guru-guru saya, diarahkan ente setelah ini baru perdalam kitab fikih, ngaji sama fulan dia ahli fikih, ngaji sama fulan dia ahli tasawuf, ikut thariqah dia ahli thariqahnya, nggak dikukuh, nggak boleh santri saya ngaji sama orang lain, nggak ada begitu, nggak ada. Setelah kamu ngaji ilmu dasar ini agama nggak selesai di sini. Ilmu agama masih banyak yang wajib kamu pelajari, maka belajar ilmu akidah kepada orang-orang. Selesai belajar, setelahnya ilmu fikih. Fikih selesai, ngaji ilmu tasawuf. Nanti mau dalam lagi, mau ngaji ilmu hadis, mau ngaji ilmu tafsir. Ini dituntun namanya. Jangan, nggak usah ngaji, yang penting ini fikih penting, nggak usah urusan tauhid. Saya suka aneh, ya Allah. Bu ya, kamu kayak pedagang di pasar itu loh. Kalau ada jual bakso, sampingnya jual es, kan jajaran kan rapi. Baksonya di sini mas, esnya mana? Sebelah, monggo. Jangan, enggak usah. Saya es jual, bakso jual, seraka amat jual semua. Memang sempet lo ngurusin jual es. Kasih yang lain ini loh. Jual es sebelah ada, mau cendol sini ada, mau jus sono ada. Baksonya sini, gorengannya pak, oh ada itu jual gorengan sebelahnya lagi, ya beli gorengan di sono. Rapi semuanya, kerja gitu dong. Jangan malah orang ditakut-takutin ngaji tauhid, dilarang ngaji tauhid. Ini hati-hati kita sama orang seperti ini. Apalagi di akhir zamannya seperti ini, kita sedang berada dalam krisis iman. Banyak orang stres, banyak orang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Banyak orang kemudian ikut salafi, ikut wahabi, karena nggak pernah tahu lagi mana itu ahli sunnah wal jamaah. Yang dikhawatirkan apa? Orang-orang generasi yang pertama muncul nih. Saya pertama jadi mukallaf, usia saya 15 tahun. Background keluarga saya bukan agamis. Orang tua saya nggak tahu mana yang harus diikuti. Kemana saya harus cari ilmu agama? Kok dia lihatnya YouTube? Oh ya sudah, kacau. Akan ketemu banyak kelompok ngomong di situ. Mana yang harus dia ikuti? Dia nggak tahu. Gitu loh. Makanya ulama harus bikin rincian, harus bikin pedoman untuk mengatasi gimana generasi sekarang, orang-orang yang baru pertama muncul jadi mukallaf usia 15 tahun, kemana mereka harus mencari panduan untuk bisa menemukan ahli sunnah wal. Kalau bicara ngomong ahli sunnah, semua kelompok ngakunya ahli sunnah. Mana juga kelompok yang nggak ngaku ahli sunnah mana? Kecuali Mu'tazilah, udah habis orangnya. Mu'tazilah itu dulu namanya apa? Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Kalau dia assalamualaikum, waalaikum, siapa? Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ngaku dia. Nggak ngomong ahli sunnah lagi, dia bangga jadi Mu'tazilah, gitu loh.
Sekarang udah habis kelompok itu. Kenapa? Karena tahu kelompok ini keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sekarang orang ngakunya kelompok apapun, saya ahli sunnah wal jamaah. Mau salafi ngakunya ahli sunnah, mau wahabi ahli sunnah, kadang syiah ngakunya ahli sunnah lagi, kejawen ngakunya ahli sunnah lagi. Semua kelompok seakan-akan dia menjadi ahli sunnah wal jamaah. Lah terus saya mau tahu cirinya ahli sunnah itu yang kayak apa? Ini loh. Apa cirinya ahli sunnah yang fikihnya kental? Saya suka bingung di apa ajaran NU, di organisasi NU ada ADART-nya. ADART-nya NU adalah orang yang bermadhab Asy'ariyah, Maturidiyah, tapi nggak diajarin apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, hanya sebagai logo saja. Di pondok-pondok pesantren juga begitu, logo kami Asy'ariyah, Maturidiyah, tapi nggak dapat porsi sama sekali untuk diajarkan ilmu ini. Makanya kita suka miris, suka bersedih di akhir zaman seperti ini kok tambah hilangnya ilmu akidah. Mungkin sudah menjadi nasnya Allah bahwa di akhir zaman akan tambah sedikit orang-orang yang akidahnya kokoh, akan semakin sedikit orang yang akidahnya kuat. Ini akan banyak orang-orang yang enggak benar agama, dia akan ikut bicara. Mungkin seperti itu. Tapi setidaknya kita tetap punya tindakan, punya peran bagaimana tetap mengembalikan ajaran ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah umat Islam. Jangan sampai umat Islam nggak pernah tahu apa itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau cuma jadi orang Islam, keimanan kamu diperselisihkan. Pokoknya yang penting kan orang Islam zaman Nabi nggak ada Islamnya ahli sunnah wal jamaah. Iya, di zaman Nabi nggak ada khilaf, semua dituntun sama Nabi. Setelah zaman Nabi, ketika banyak orang mulai nuntun, oh agama pakai cara saya aja begini, oh pakai cara saya aja, pakai cara, terus yang mau saya ikuti cara yang mana? Maka ulama memunculkan namanya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kok enggak ulama? Kita ngomong ahli Quran, kenapa? Kok milihnya malah ahli sunnah? Kenapa enggak ahli Quran aja? Seperti Wahabi, Salafi, mereka milihnya apa? Kami ahli Quran wa sunnah. Kenapa kok kita malah pilihnya ahlu sunnah? Karena yang namanya ahlu sunnah mesti ahlul Quran. Ahlul Quran belum tentu ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah mesti mengambil pedoman dari Al-Quran. Gitu loh. Makanya kita memilih namanya ahlu sunnah wal jamaah. Kita betul-betul menjalani hidup kita ini sesuai dengan pedomannya Al-Quran, karena tafsirnya Quran menggunakan sunnah. Ini sunnah itu isinya apa sih? Nafsirin Quran. Maka kalau orang kok hanya pakai Quran saja, nanti nggak ngerti yang namanya sunnah. Oh saya ngerti, saya mah Quran dan sunnah, tapi nggak pakai ulama. Lah yang nafsiri siapa? Jadi ahli sunnah itu maka dikatakan wal jamaah. Jamaahnya maknanya orang yang ikut pedomannya para ulama, menafsirkannya Quran, menafsirkannya sunnah pakai pedomannya para ulama. Sehingga kita namanya punya mazhab. Inilah yang harus kita jalani sebagai ulama, sebagai santri, sebagai para guru, para ustadz di akhir zaman ini, ikut memikirkan bagaimana berkembangnya ilmu akidah agar kitab-kitab seminimalnya kitab Aqidatul Awam tetap bisa diajarkan, dibaca oleh tiap-tiap orang Islam, sebagaimana kitab ini didoakan oleh Nabi membawa keberkahan. Orang yang hafal saja dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bisa memahaminya, bisa mendalaminya, bisa menafsirkannya, bisa mengerti syarahnya, dia akan bisa beragama dengan cara yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua
menjadi orang-orang yang jalan agamanya sesuai dengan jalan agamanya Nabi, jalan agamanya para solihin, para syuhada, para ulama, hingga kita selamat di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita akan sambung besok sebagai akhir kitab yang dituliskan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana qarabna bi annana qarabna wa anana asrabna lalladha ashrabna fatub tawsili kulli hauba wa turlana aurati wa amini rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani au jiratin au sihba wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli fi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi alhamdulillahi bil badi wa tanahi ana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.